Perkenalkan, nama saya Mila Mu'alimatul Milah, absen 16, kelas 12-8. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato tentang peran pelajar dalam mewujudkan sekolah yang bebas dari perundungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jetis, Bapak Sumarno SPD MPD, yang saya hormati Ibu Suminingsih SPD MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Jetis, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya sebagai salah satu siswa di SMA Negeri 1 Jetis untuk menyampaikan pidato sosialisasi mengenai perundungan atau bullying. Perundungan merupakan permasalahan yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar, bertumbuh, bersosialisasi, serta mengembangkan potensi diri. Namun, pada kenyataannya masih ada siswa yang merasa takut datang ke sekolah karena menjadi korban perundungan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena sekolah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi sumber ketakutan bagi sebagian siswa. Hadirin sekalian, perundungan adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan dilakukan secara berulang-ulang. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Perundungan fisik misalnya berupa pemukulan, penendangan, mendorong, atau merusak barang milik orang lain. Perundungan verbal dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, atau pemberian julukan yang merendahkan. Sementara itu, perundungan psikologis dapat berupa pengucilan, penyebaran gosip, mempermalukan di depan umum, atau sikap meremehkan yang membuat korban merasa tidak berharga. Seringkali perundungan dianggap sebagai candaan atau hal yang sepele. Banyak yang beranggapan bahwa ejekan hanyalah bercanda dan tidak perlu dipermasalahkan. Namun, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa tidak semua candaan terasa lucu bagi orang lain. Bagi korban perundungan dapat meninggalkan luka yang mendalam dan tidak terlihat secara fisik. Dampak perundungan sangat besar, terutama bagi kesehatan mental dan fisik korban. Korban perundungan dapat mengalami stres, kecemasan, rasa takut berlebihan, menurunnya rasa percaya diri, bahkan depresi. Tidak sedikit pula korban yang mengalami penurunan prestasi belajar karena sulit berkonsentrasi dan merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Dalam jangka panjang, perundungan juga dapat mempengaruhi masa depan korban, baik secara akademik maupun sosial. Selain berdampak pada korban, perundungan juga memberikan dampak negatif bagi pelaku dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Lingkungan sekolah yang dipenuhi rasa takut, saling curiga, dan kurangnya rasa empati tidak akan mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jika perundungan dibiarkan, nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta sikap saling menghormati akan semakin luntur. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pencegahan perundungan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru atau pihak sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah. Guru berperan sebagai pendidik dan pembimbing yang harus peka terhadap kondisi siswa. Orang tua juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan empati sejak dini. Sementara itu, siswa memiliki peran besar sebagai sesama teman untuk saling menjaga dan menghargai satu sama lain. Sebagai siswa, kita dapat memulai langkah-langkah sederhana untuk mencegah perundungan.
Kita dapat belajar untuk lebih peduli terhadap perasaan orang lain, menggunakan kata-kata yang baik, serta tidak menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan ejekan. Kita juga perlu belajar mengendalikan emosi dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Jika kita melihat atau mengetahui adanya perundungan, jangan memilih untuk diam. Sikap diam justru dapat membuat perundungan terus terjadi. Kita dapat memberikan dukungan kepada korban, mengajaknya berbicara, menemani, serta melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau pihak sekolah agar dapat ditangani dengan baik dan bijaksana. Selain itu, kita juga perlu berani mengakui kesalahan dan meminta maaf jika pernah menyakiti perasaan orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sikap saling memaafkan dan menghargai akan menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah. Setiap siswa berhak merasa aman, dihargai, dan diterima apa adanya. Tidak ada alasan yang membenarkan perundungan, baik karena perbedaan fisik, latar belakang keluarga, prestasi akademik, maupun kepribadian. Perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Hadirin yang saya hormati, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan. Sekolah yang aman dan nyaman akan membantu kita berkembang tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Dengan saling menghormati, peduli, dan menumbuhkan empati, sekolah dapat benar-benar menjadi tempat yang menyenangkan bagi semua. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.